mereka yang sedang menyaksikan, bahkan yang ikut secara live dalam ibadah kami hari ini Tuhan, 17 Mei 2020 ini. Mari Kau berbicara, sampaikan isi hatimu untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Urapi hamba-Mu sementara Kau berbicara, mari Kau berikan kewahyuan yang baru bagi hamba-Mu. Demikian bagi setiap kami yang mendengar, Kau urapi, bukan saja kami dapat mendengar dan mengerti, tetapi firman yang kami terima itu boleh tertanam dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya firman itu bukan saja bertumbuh, tapi dia berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Saya percaya semua saudara mengalami sukacita, saudara tetap penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan, walaupun memang ada tantangan, amin. Saudara, kalau Anda ingin mengalami mukjizat Tuhan, seberapa banyak saudara yang ingin mengalami mukjizat Tuhan? Saya mau mengatakan untuk kita boleh mengalami mukjizat Tuhan, saudara, mukjizat itu terjadi ketika ada krisis, amin. Ya, kalau kita ingin mengalami mukjizat Tuhan, maka perkenankan kita mengalami krisis dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saya percaya dalam masa-masa yang sukar akhir-akhir ini, saudara kasih Tuhan, Tuhan sedang membawa saudara mengalami dari satu mukjizat kepada mukjizat yang lain, yang dahsyat, yang luar biasa, amin. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Roma, di slide sudah ada. Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Hari ini ya saya sudah iklan di Facebook, judulnya waspada terhadap apa yang engkau dengar. Haleluya. Di WA grup juga sudah saya iklankan, saudara kasih Tuhan. Saya melihat begitu pentingnya untuk kita, saudara kasih Tuhan, berhati-hati untuk kita waspada terhadap apa yang akan kita dengar. Haleluya. Penting sekali menurut saya, karena kita tahu kita ada di era di mana semua informasi sekarang ini dapat kita terima, dapat kita lihat, dapat kita dengar. Ya, karena era teknologi sekarang ini, saudara kasih Tuhan, begitu dahsyat dan luar biasanya. Di tangan setiap orang, mulai dari orang tua sampai anak-anak, ada gadget di tangannya. Di situ adalah sumber-sumber berita yang luar biasa. Amin, saudara. Itu sebabnya perlu kita, saudara, untuk waspada terhadap apa yang kita dengarkan. Kenapa kita perlu waspada terhadap apa yang kita dengarkan? Nanti kita akan masuk, tapi kita lihat terlebih dahulu firman Tuhan sebagai dasar landasan khotbah saya hari ini, yaitu Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17. Saudara sudah ada di slide. Mari kita baca secara bersamaan. 3, 2, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, seperti apa yang saya sampaikan di awal, saudara, kita perlu waspada terhadap apapun berita yang kita dengarkan. Saudara, kenapa kita perlu waspada, saudara kasih Tuhan? Karena apapun berita yang kita dengarkan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apapun berita yang kita dengar itu mempengaruhi kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Sebagaimana iman timbul dari pendengaran, demikian juga, saudara kasih Tuhan, ketakutan, kecemasan, kebencian, cinta, Anda gemetar, Anda ketakutan, Anda membenci, Anda cinta, Anda bertumbuh, apalagi saudara kasih Tuhan, itu dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Karena Roma 10:17 tadi berkata, saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan berita Kristus. Jadi apa yang kita dengar ternyata itu mempengaruhi kehidupan manusia. Haleluya.
Saudara kasih Tuhan, kita menjadi pribadi yang penakut. Kehidupan kita yang penuh dengan kecemasan. Pribadi kita adalah orang yang penuh kasih. Pribadi kita menjadi pribadi yang penuh kebencian. Tahukah saudara bahwa semua itu dilatar belakangi oleh apa yang kita terima, oleh apa yang kita dengarkan selama ini. Itu sebabnya penting bagi kita untuk waspada, mewaspadai semua berita apapun yang kita terima. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, saudara, perusahaan kenapa begitu rela untuk mengiklankan produknya, saudara kasih Tuhan? Saudara tahu, kalau saudara lihat, bahkan saya ikut sekarang saudara jadi YouTuber. Ya, saya khotbah ini nanti akan saya share di YouTube. Bagi saudara yang jemaat yang di tempat ini yang belum subscribe, silakan subscribe, saudara kasih Tuhan. Karena itu gratis. Amin, saudara. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Karena itu gratis. Bagi Anda gak ada masalah. Tapi bagi saya itu akan bermanfaat, saudara kasih Tuhan. Waktunya nanti, kalau saya sudah dapat iklan, saudara, itu bisa membantu pelayanan saya. Amin. Saya punya visi, saudara, lewat daripada YouTube. Nanti kita bisa bangun gereja. Haleluya. Nah, saudara, dari hal apa? Yaitu kalau saya dapat iklan. Kalau saya punya subscribe 1000, saudara kasih Tuhan. Haleluya. 1000 subscribe, lalu orang setiap kali saya upload sesuatu, penontonnya ada durasi 4000, maka otomatis saya akan dipercaya untuk iklan. Nah, itu pasti uang, saudara. Setiap kali nanti satu hari saya upload YouTube saya, maka masuk iklan, itu uang. Anda bayangkan kalau 300 satu iklan. Kalau saya upload 30 kali dalam satu bulan, 300 kali 3 udah 9 juta, amin. Artinya, saudara kasih Tuhan, kita bisa bangun gereja. Artinya, saudara kasih Tuhan, kondisi jemaat yang apa adanya, saudara, bahkan mungkin lewat itu nanti saya bisa bantu saudara yang perlu harus dibantu. Haleluya. Ya, nah, sekarang kita kembali ke konteks tadi. Kenapa ada perusahaan mau menaruh iklan? Itu mahal loh, saudara kasih Tuhan. Kalau subscribe saya itu banyak, bukan hanya 1000, mencapai puluhan ribu bahkan jutaan. Saudara tahu seperti Atta Halilintar dan YouTuber yang lain, itu bisa mencapai ratusan juta, saudara, setiap kali dia mengupload dapat biaya dari iklan. Saudara, artinya biaya iklan mahal. Amin, saudara kasih Tuhan. Mahal sekali iklan itu. Biaya untuk beriklan itu mahal. Saudara, kenapa perusahaan mau beriklan dengan harga yang mahal, saudara kasih Tuhan? Kenapa? Karena dia tahu apa yang didengar itu mempengaruhi sikap seseorang. Karena dia tahu, perusahaan tahu hukum ini, saudara. Apa yang didengar oleh orang itu mempengaruhi kehidupan dan sikap seseorang. Satu contoh, saudara, katakan deterjen. Ibu-ibu pasti kalau deterjen nyuci pasti butuh deterjen. Amin. Saudara, deterjen pasti banyak mereknya. Betul, saudara kasih Tuhan, ya. Banyak mereknya, penuh persaingan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, perusahaan itu ngerti. Yang ngerti sekali, saudara kasih Tuhan, hukum dari mendengar ini. Manusia itu, orang udah selidiki, saudara kasih Tuhan. Apa yang paling ingat di pikirannya, pasti itu yang dibeli. Haleluya. Sehingga perusahaan akan berlomba untuk membuat supaya produknya adalah produk yang paling diingat. Haleluya. Dia akan menaruh itu. Sama seperti, saudara kasih Tuhan, kalau kami YouTuber sekarang berlomba-lomba membuat, kalau saudara lihat buka YouTube, kami berlomba supaya berada YouTube kami itu di beranda paling utama. Ketika dibuka YouTube, muncul di urutan pertama, 2, ketiga, atau yang paling tidaknya 9. Kalau dia muncul di urutan 30 ke sana, horas pun dibalikin. Orang udah malas ya. Haleluya, nangkap yang saya maksud. Demikian ketika deterjen, ibu-ibu mau beli, perusahaan itu udah ngerti, saudara kasih Tuhan. Dia harus menciptakan supaya produknya itu muncul di urutan pertama, kedua, atau ketiga di pikiran para ibu. Haleluya. Bagaimana caranya? Yaitu beriklan. Beriklan media televisi, beriklan melihat radio, beriklan lewat YouTuber, beriklan lewat berbagai cara. Taruh spanduk besar-besar di pinggir jalan, menghabiskan dana yang besar. Tujuannya apa? Supaya
produknya ada di ingatan urutan yang pertama. Haleluya. Karena ketika orang belanja, dia pasti akan dipengaruhi oleh apa yang ada di pikirannya. Haleluya. Lalu kalau deterjen, saya tanya, ibu-ibu, apa merek deterjen yang kau beli? Pasti yang kau beli adalah yang ingat di pikiranmu. Betul atau betul, saudara kasih Tuhan? Tanpa saya harus menyebut mereknya. Haleluya. Pasti ibu-ibu akan membeli deterjen yang paling ingat. Amin, saudara kasih Tuhan. Padahal deterjen banyak ya. Merek itu bisa, saya percaya deterjen itu bisa 20-an, saudara. Haleluya. Jadi ternyata saudara kasih Tuhan, apa yang kita dengar itu mempengaruhi sikap, mempengaruhi kehidupan seseorang, saudara kasih Tuhan. Nah, ini saudara kasih Tuhan, ya kita harus tahu itu sebabnya kita harus mewaspadai apa-apa yang kita dengarkan, saudara kasih Tuhan. Sebab apa? Sebab apa yang kita dengar itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi sikap seseorang, saudara kasih Tuhan. Satu riset, ini ada riset dan ini bisa nyata, dan ini dibilangkan. Saya menontonnya waktu itu, dan film ini bukan hanya ada di Indonesia, dan saya juga melihat judul yang sama, cerita yang sama di film India. Nah, ini cerita film yang beranjak dari kisah nyata seorang yang kembar, 2 orang kembar. Perhatikan, 2 orang kembar waktu kecil dididik oleh orang tua yang berbeda. Singkat cerita, anak kembar ini orang tuanya nggak ada lagi, bapak dan mamanya. Lalu si kembar ini dibagi 2. Nah, kemudian latar belakang yang mengambil ini kedua-duanya beda. Satu orang adalah seorang yang penuh kasih, cinta kasih, penyayang. Lalu dia mengajarkan anaknya ini, saudara kasih Tuhan, menyampaikan hal-hal yang baik. Anakku, engkau harus baik. Anakku, engkau harus mengasihi sesamamu. Anakku, engkau harus belajar untuk berbuat yang baik bagi orang anakku. Dan akhirnya, saudara, ketika anak ini tumbuh besar, dia masuk dalam kehidupan. Nah, dia sesuai dengan apa yang dia dengar. Hidupnya penuh kelembutan dan sebagainya. Dia mudah mengampuni orang lain, saudara. Dia sangat mudah mengasihi orang lain. Tetapi saudara kembarnya ternyata, saudara kasih Tuhan, dibesarkan oleh seorang keluarga yang kasar, saudara. Yang penuh dengan kebencian. Karena dia punya latar belakang luka hati, saudara. Mungkin dia adalah orang yang dikucilkan karena kemiskinannya, atau mungkin karena apa. Jadi saudara, akhirnya si orang tua asuh ini menyampaikan, mengatakan, nakku, dunia itu kejam. Semua orang itu jahat, nakku. Jangan engkau percaya kepada siapapun. Kalau engkau disakiti, hajar aja anakmu. Sehingga ketika besar dan masuk dalam kehidupan yang real, saudara, akhirnya si anak yang dibesarkan dengan informasi-informasi yang kasar, informasi yang jahat dan sebagainya, dia tumbuh seperti apa yang dia dengar. Lalu ceritanya, saudara kasih Tuhan, akhirnya suatu kali ketika dewasa, anak ini bertemu. Ya, bertemu dan di lingkungan di mana si anak dibesarkan secara positif tadi. Singkat cerita, anak yang positif tadi tak pergi kemana. Lalu orang tuanya yang baik tadi, positif tadi, menemukan anak ini. Dibawa ke rumah, tahu-taunya kasar, saudara. Kan ini siapa ini? Tapi kita katakan namanya si A. Kalau si A, kok ini perangainya kasar sekali ini? Ya, ngomongnya aduh hancur dah. Saudara kasih Tuhan, pendek cerita, akhirnya ending film itu, saudara kasih Tuhan, adalah baru tahu, oh ternyata ini adalah kembarannya. Haleluya. Ini cerita yang saya gambarkan, saudara kasih Tuhan. Betapa berpengaruhnya sesuatu yang kita dengar itu. Amin, saudara. Mempengaruhi karakter seseorang, mempengaruhi sikap seseorang, mempengaruhi kehidupan seseorang, mempengaruhi setiap keputusan-keputusan seseorang. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap apapun kabar, apapun berita yang kita
mendengarkan, saudara kasih Tuhan. Jadi lihat betapa besarnya pengaruh apa yang kita dengar bagi kehidupan kita, saudara. Jadi kita akan, saudara, dipengaruhi oleh apa yang akan kita dengar. Seperti yang saya katakan, kita akan menjadi orang yang mudah ketakutan kalau kita mendengarkan segala sesuatu yang menakutkan. Ketika sehari-hari yang telinga kita hanya mendengarkan kata-kata berita yang menakutkan, maka pasti muncul kecemasan. Amin, saudara. Ya, semua ditentukan oleh karena sikap batin kita, sikap hati kita, tindakan kita ditentukan dari apa yang kita dengar. Kita akan menjadi orang yang penuh kecemasan, ketakutan, kebencian, saudara kasih Tuhan, sesuai dengan apa yang kita dengar. Ada banyak orang membenci, saudara kasih Tuhan, karena dia belum tahu apa yang sesungguhnya. Hanya karena dia mendengar, dia sudah benci. Saya pernah mengalami, saya ketemu, saudara kasih Tuhan, dengan seseorang, dengan satu marga dengan saya. Saya kenalan. Nabi Tupulu, Nabi Tupulu, di mana? Di Prana. Apa kerjaan? Pendeta. Langsung dia balik badan. Maaf, apa ya? Sebentar saya masuk ke sana. Dengan mimik wajah yang menunjukkan dia nggak senang dengan saya. Saya bingung. Baru kenalan saya dengan satu marga. Kok begini kali lah kawan ini sama saya. Setelah dia tahu saya pendeta, selidik pada akhirnya, saudara kasih Tuhan, ternyata karena dia mendengar saya adalah pendeta yang suka bakar ulos, saudara kasih Tuhan, yang menentang adat istiadat orang Batak. Dia dengar itu lalu dia benci. Ketika dia bertemu dengan saya, dia ingat, wah, inilah mungkin pendeta yang suka bakar yang pernah saya dengarkan itu. Haleluya. Anda lihat, saudara. Ya, kita bisa membenci hanya karena mendengar. Kemudian kami bertemu lagi, saudara. Bertemunya kebetulan di pesta pernikahan. Kalau orang Batak pastilah sudah dengan adatnya. Amin. Kebetulan marga Nabi Tupulu. Saya ada di situ, dia kaget. Pertama dia dari jauh melihat, saudara. Mulai dia malu-malu, ini salah mungkin ini. Kira-kira seperti itu, saudara. Akhirnya saya dekati. Gimana kabar? Dia mulai kikuk, saudara. Rasa malu dan sebagainya campur. Amin. Lalu saya katakan, ayo sini. Lalu saya bawa minum kopi, saudara. Lalu cerita-cerita. Saya langsung tembak 12 pas. Orang Batak. Amin, saudara. Iya kan? Lalu tanya, kemarin itu kau kayak gitu kan di konservasi? Baik, itulah bang. Salah lagu di situ, bang. Salah lagu. Karena yang mendengar, abang pendeta, si bakar ulos itu, yang menentang adat istiadat itu, bang. Aku dengar ya kayak gitu loh, bang. Salah lagu, bang. Jadi poin yang pertama, saudara, waspada apa yang kita dengar apa? Cek dan recheck. Haleluya. Sebuah informasi atau kabar, jangan ditelan dulu berita-berita itu, amin, saudara. Apapun informasinya jangan diterima dulu, jangan ditelan dulu, jangan itu langsung, itu keputusannya, ini kesimpulannya, jangan. Dengarkan, dengarkan, sudah tahu, tapi uji dulu. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat 1 Tesalonika. 1 Tesalonika, saudara kasih Tuhan, ini sebagai poin yang pertama. Bagaimana cara kita supaya berita-berita yang kita dengar tidak mempengaruhi kehidupan kita kepada hal yang negatif. Yang pertama, cek dan recheck terlebih dahulu. Apapun berita-berita yang kita dengar, kita terima. Haleluya. 1 Tesalonika 5 ayat 21, baca bersama-sama 3, 2, ya. Ujilah segala sesuatu dan pedanglah yang baik. Uji dulu dia. Terlebih kalau yang negatif. Oke, kita terima dulu. Uji dulu. Jangan langsung kita memponis, menghakimi yang begitunya pendeta itu. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang cepat menghakimi.
yang cepat memvonis, saudara kasih Tuhan. Itu berbahaya. Amin, saudara. Secara karakter kita menjadi karakter kita nggak baik. Kalau kita lari ke hukum, itu berbahaya juga, saudara. Bisa masuk ke ranah fitnahan. Saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak sekarang ini model-model manusia, saudara kasih Tuhan, yang cepat masuk mempercayai satu informasi tanpa dia cek dan recheck, saudara. Karena itu uji dulu segala sesuatu, betul atau tidak. Bahkan saya mau mengatakan termasuk khotbah si pendeta, silakan saudara uji betul atau tidak. Cari apakah benar. Jangan mencari supaya ini salah, bukan begitu tujuannya. Perlu cek dan recheck, uji segala sesuatu juga termasuk pengajaran khotbah, saudara kasih Tuhan. Kalau benar terima, kalau tidak benar, saudara kasih Tuhan, ambil yang baiknya. Haleluya. Uji segala sesuatu, kembali lihat tadi, uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Katakan ada yang menyimpang dari pengajaran saya, katakanlah. Tapi dalam pengajaran saya kan masih ada yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Peganglah itu yang baik. Kita perlu cek dan recheck khotbah juga, saudara kasih Tuhan, bukan untuk mencari-cari salahnya. Ini beda ya, mencari-cari salahnya dengan cek dan recheck, maksudnya betul nggak yang disampaikannya, dengan maksud yang tulus, dengan maksud saudara supaya kita tidak ikut tersesat. Amin, saudara kasih Tuhan. Beda dengan memang kita sengaja untuk mencari-cari kesalahannya, itu hal yang beda. Nanggap yang saya maksud. Haleluya. Nah, saudara juga saya persilahkan cek dan recheck juga pengajaran saya, saudara kasih Tuhan. Dalam semua aspek, termasuk informasi apapun yang kita terima, termasuk berita-berita COVID-19 ini. Amin, saudara. Iya, kalau saya mau kontekkan dengan keadaan yang update sekarang COVID-19, banyak berita yang simpang siur. Saudara tahu, berita itu lebih besar angka kematian COVID-19 daripada fakta. Ini bahaya ini, saudara kasih Tuhan. Satu contoh di Peranap ini, katanya ada yang terpapar, saudara kasih Tuhan, lalu sudah diisolasi. Nah, ada banyak orang yang tidak cek dan recheck, share, Peranap parah ini, sebentar lagi hati-hati ya, sudah ada alamatnya ini, namanya ini. Tahu alamat dan namanya enggak? Saudara kasih Tuhan, ketika ada orang yang cek, sehat, masih di rumah. Akhirnya dia melakukan klarifikasi dan membuat satu somasi, saudara kasih Tuhan. Dia cari di internet dan dia lapor ke polsek. Dia mengatakan, saya akan lihat siapa orang yang pertama kali menginformasikan ini, saya akan tuntut di hadapan hukum. Jadi hati-hati, amin saudara. Jangan sampai kita terpengaruh, saudara kasih Tuhan oleh satu informasi yang tidak benar. Kalau benar ya puji Tuhan lah. Kalau nggak benar kan ini yang repot. Haleluya. Kita sudah mengambil keputusan, kesimpulan terhadap sebuah informasi, padahal belum kita cek dan recheck. Itu bahaya sekali. Cek dan recheck segala sesuatu, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak salah untuk mengambil keputusan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam bersikap. Kan gawat. Saya dapat banyak informasi tentang pendeta, saudara. Pendeta si Anu itu begini tuh. Oh, saya cek, saya kenalan. Ada kesempatan saya bertemu. Lalu saya buka cerita. Tapi saya nggak langsung tembak, saudara. Saya pandai lah untuk berbicara ke sana. Amin. Lalu saudara, saya dapatkan, ternyata informasi itu nggak benar. Ternyata banyak orang, saudara kasih Tuhan, hidup bersikap di dalam berita yang tidak benar. Haleluya. Banyak. Termasuk di Peranap ini, berapa tahun saya berjuang sulit. Siapapun yang kenal saya langsung benci, saudara. Kan aneh, saudara. Kenapa? Karena informasi yang tidak benar, dan celakanya ada orang yang hidup, dia sudah langsung mempercayai satu informasi tanpa cek dan recheck. Ini pelajaran bagi kita.
Haleluya. Cek segala sesuatu informasi, termasuk saya juga begitu. Apapun saya belajar, semua informasi saya terima, saya dengar. Tapi saudara kasih Tuhan, berita itu cukup dulu pengetahuan, informasi bagi saya. Nah, dan tanpa mengubah sikap saya dulu. Lalu saya tanya kebenarannya, baru dari situ saya bisa menyimpulkan. Karena saudara kasih Tuhan sekarang ini berbahaya sekali. Tipis saya mau katakan, sebenarnya agak berat saya menyampaikan ini. Kadang-kadang kalangan kami di pendeta pun begitu, saudara. Yang paling banyak bertobat juga pendeta. Jadi semua katakan akhir ini puji Tuhan. Tuhan mengangkat saya untuk minggu. Di Asosiasi Pendeta Indonesia, saya wakil ketua 2. Di Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, saya sekretarisnya. Saudara kasih Tuhan, kalau berhubungan ke pemerintahan atau siapapun, pasti tanda tangan saya. Kalau mengangkat forum komunikasi umat beragama, saudara kasih Tuhan, siapa perwakilan Kristen, maka itu nanti PGPI, itu tanda tangan saya nanti. Tuhan udah ngangkat ini di bagian. Nah saudara, saya dapat banyak informasi tuh. Nah kalau nggak pandai saya menyaring saudara kasih Tuhan, kacau, organisasi bisa menjadi kacau. Jadi cek dari recheck. Yang kedua, jadikan berita-berita negatif tersebut hanya sebagai informasi yang memperkaya pengetahuanmu dan membantu engkau semakin bijaksana dengan tidak mau mendengar saudara dengan menambah pengetahuanmu dan membuat engkau semakin bijaksana. Itu yang poin yang kedua. Saya ulangi lagi. Jadikan berita-berita negatif tersebut hanya sebagai informasi yang memperkaya pengetahuanmu dan membantu engkau semakin bijaksana. Saudara, jangan juga kita nggak mau mendengar informasi-informasi yang negatif. Karena contoh COVID-19 ini, supaya kepada satu berita yang update saudara kasih Tuhan. Ada banyak saudara orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, apakah lebih baik ya saya tidak main Facebook dan sebagainya, supaya saya tidak mendengarkan berita-berita yang negatif, karena mencemaskan sekali. Ya, saya harus katakan, apa yang kita dengar memang mempengaruhi sikap hati, mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi saudara kasih Tuhan, untuk berita-berita yang negatif seperti COVID-19 yang terjadi, contohnya saudara kasih Tuhan, berseliweran banyak informasi. Lihat televisi pasti COVID, lihat Facebook pasti COVID. Kemudian kalau kita bicara di pasar, pasti COVID. Amin saudara. Bicara dengan tetangga, pasti COVID. Berita-berita negatif itu kita dengar, tapi hanya sebagai pengetahuan untuk membuat kita semakin bijaksana. Saudara, ada satu binatang namanya burung unta. Ya, ini ilustrasi untuk menggambarkan sikap hati nggak baik seperti ini. Burung unta itu, ya. Saya nggak bisa saya sampaikan di slide. Dia, saudara kasih Tuhan, kalau ada musuh, dia lihat ada musuh, dia akan menggali lubang, lalu dia akan membenamkan kepalanya, saudara. Dia berpikir kalau kepalanya dibenamkan ke tanah, maka saudara kasih Tuhan, musuhnya itu tidak menerkam dia. Yang terjadi musuh tetap ada, hanya dia saja yang tidak melihat musuh. Amin saudara. Ngerti ya? Haleluya. Tidak bijaksana juga kita mengatakan nggak perlu saya dengarkan berita negatif. Berita negatif apapun berita yang berkembang pasti sudah terjadi. Amin saudara. Penting bagi kita berita tentang COVID-19 itu apa? Kita menjadi punya pengetahuan dan bijak. Kita dapat informasi kan COVID-19 berbahaya. Yes. Tetapi sisi baiknya apa? Oh, dia hanya saudara berpindah kalau kita bersentuhan dengan orang yang sudah terpapar, contohnya, amin saudara, atau dengan air liur, dengan apa lagi? Oh, dengan itu kan kita menjadi bijaksana, menjadi tahu bagaimana mencegah dan menjaga supaya kita sendiri tidak terpapar. Itu pentingnya. Jangan seperti burung unta tadi, saudara kasih Tuhan. Malah dia menyembunyikan kepalanya. Dia pikir musuhnya udah nggak lihat lagi. Yang ada dia nggak melihat musuh. Ya musuh gampang aja nyaplok badan yang besar. Haleluya. Burung unta kan besar. Haleluya. Kira-kira seperti itu. Penting
bagi kita, saudara, informasi-informasi itu. Walaupun berita-berita negatif termasuk adalah COVID-19, dengarkan saja. Tetapi saudara, filter. Jadikan itu semacam pengetahuan, membuat kita semakin bijaksana, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi itu poin yang kedua. Lalu yang ketiga, nah saudara, imbangi dengan mendengar atau membaca firman Kristus. Kita lihat slide yang tadi, Roma 10 ayat 17. Nah, bagaimana saudara kasih Tuhan ketika ada berita-berita yang negatif itu supaya tidak mempengaruhi kita menjadi negatif? Yang ketiga apa? Imbangi dengan apa? Mendengarkan firman Kristus. Kita baca sekali lagi. 3, 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ingin membaca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saya suka dengan terjemahan firman Allah yang hidup karena artinya sangat jelas. Begini bunyinya. Meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita. Berita kesukaan itu yaitu berita tentang Kristus. Sekali lagi saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita kesukaan itu, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Kita perlu imbangi, saudara kasih Tuhan. Jangan telinga kita hanya mendengar berita-berita tentang dunia, saudara. COVID-19 lah, tetangga yang seperti apalah, saudara kasih Tuhan, dan berita dunia kita dengar begitu baik semuanya tak pernah ketinggalan. Itu akan, saudara kasih Tuhan, akan membuat suasana hati kita, saudara, akan menjadi negatif, saudara. Kita akan mudah khawatir, kita mudah cemas, kita penuh dengan ketakutan, saudara kasih Tuhan. Perlu kita imbangi dengan apa? Berita kesukaan, berita tentang Kristus. Baca Alkitab, saudara kasih Tuhan, karena Alkitab kita beritanya adalah berita kesukaan, kabar-kabar baik. Baca, saudara kasih Tuhan, bagaimana ketika saudara kasih Tuhan murid-murid pergi ke seberang dalam perahu, lalu di dalam perjalanannya ada angin topan yang melanda, saudara kasih Tuhan. Perahu hampir-hampir tenggelam, tetapi kita melihat di situ ada kabar kesukaan. Yesus menghentikan badai itu. Haleluya. Sehingga iman kita bangkit. Wow, Anda lihat, saya punya badai, tapi saya percaya kalau Yesus sanggup untuk menghentikan badai itu. Yesus juga sanggup menghentikan badai-badai COVID-19 ini. Amin. Waktu kita saudara, COVID-19 ini, Anda lihat ada berita-berita, ada orang yang gantung diri lah, ada orang yang saudara mati karena kelaparan lah. Berita-berita yang membuat air mata kita menetes, hati kita tersayat pedih rasanya, sampai kita kasihan, tapi satu sisi kita juga khawatir dan ketakutan. Baca kabar baik tentang Kristus dalam Alkitab kita, dalam 4 Injil. Karena pada satu ketika Yesus sedang mengajar, ada dua kali peristiwa. Satu kali 12.000 orang, satu kali 5.000 orang yang tercatat. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, lalu di situ di tempat yang sepi hanya ada 2 roti, 2 ikan dan 5 roti. Krisis. Yang dicatat itu laki-laki semua 5.000 orang. Pasti yang datang bukan hanya laki-laki, amin. Ada perempuannya dan pasti ada anaknya. Karena yang memberikan roti itu, 5 roti dan 2 ikan itu adalah anak kecil. Kalau ada satu anak kecil berarti masih ada anak-anak kecil ya. Yang lain artinya, saudara, kalau 5.000 laki-laki, katakan juga 5.000 perempuan, sudah 10.000. Amin. Belum lagi anak-anak. Makankah semua orang itu, saudara kasih Tuhan, oleh karena 2 ikan dengan 5 roti? Ini bicara krisis. Haleluya. COVID-19 membuat orang krisis, saudara. Ya, banyak orang ketakutan bagaimana nanti ke depan tentang makan. Baca kabar baik itu, saudara kasih Tuhan. Bagaimana Yesus membuat, saudara, memultiplikasikan, menggandakan 2 ikan, 5 roti.
5.000 orang makan dan masih sisa 7 bakul. Amin. Ketika kita baca itu akan menyentak iman kita, menyentak hati kita. Wow, Tuhanku dahsyat. Kalau Tuhan dapat melakukan mukjizat, 5 roti 2 ikan dia lipat gandakan, memberikan makan 5.000 laki-laki yang tercatat, dan belum yang tidak tercatat masih sisa 7 bakul. Berarti Tuhanku adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Di dalam krisis COVID-19 ini juga, dia juga akan melakukan perkara-perkara yang sama. Haleluya. Saudara, lalu kita baca dalam Matius pasal yang ke-6, di ayat yang pertama Yesus sudah bilang begini, jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum. Manusia kekhawatiran yang paling mendasar adalah akan apa yang dia makan, akan apa yang dia minum. Tapi Yesus berkata, saudara tahu dalam Matius pasal 6, 4 kali kata jangan khawatir disebutkan di situ. Satu kata, satu perkataan yang disebut berulang-ulang, itu artinya serius. Amin. Itu artinya penting. Amin, saudara. Betul atau betul? Setiap perkataan yang penting pasti akan diucap berulang-ulang kali. Artinya apa dalam Matius 6 itu? Artinya Yesus menganggap penting engkau perhatikan, penting untuk engkau percayai. Perkataan Yesus yang mengatakan jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau minum. Sebab apa? Sebab di situ Yesus sedang menegaskan, lihat burung pipit di udara yang tidak dia menanam, tetapi tidak satu pun yang jatuh karena kelaparan. Engkau jauh lebih mulia daripada burung pipit. Engkau dan saya jauh lebih berharga daripada burung pipit itu. Sebab Kristus mati bukan untuk burung pipit. Kristus mati menebus saudara dan saya dengan harga yang mahal. Tebusan adalah hidupnya. Tebusannya adalah apa, saudara? Keilahiannya, saudara kasih Tuhan. Tebusannya adalah kemuliaannya, saudara kasih Tuhan. Harga yang sangat mahal. Kitab Filipi mengatakan itu sesaat dia mengosongkan dirinya dari keallahannya dan menjadikan dirinya setara dengan manusia. Karena apa? Karena saudara dan saya berharga. Amin. Tidak dilakukan oleh Tuhan untuk burung pipit. Maka Yesus menggugah, kita lihat burung pipit di udara itu, adakah dia jatuh karena kelaparan? Masakan Tuhan tidak pelihara hidupmu? Amin, saudara. Di peristiwa yang sulit ini, saudara kasih Tuhan, ada good news, ada kabar baik, kabar kesukaan tentang Kristus yang juga memelihara kehidupan saudara dan saya. Amin. Percaya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara, imbangi dengan baca firman Tuhan. Ada banyak orang ketakutan sekarang hidup kemana-mana karena COVID-19. Banyak peraturan inilah, dan itulah, saudara kasih Tuhan. Sehingga orang cemas kemana-mana. Mau ke pasar aja cemas. Amin, saudara. Mau salaman ke rumah saudara tetangga pun cemas. Kita masuklah saya. Haleluya. Tapi dengarkan, ketika kita baca berita kesukaan tentang Kristus, di mana darah Yesus membentengi saudara dan saya. Darah Yesus, dia berkuasa menyembuhkan atas segala sakit penyakit. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ini menjadi berita kesukaan. Maka adakan saudara kasih Tuhan perimbangan. Jangan telinga kita hanya mendengar informasi berita-berita dunia, saudara kasih Tuhan. Yang itu semuanya akan membuat lama-lama hati kita menjadi penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, saudara kasih Tuhan. Baca Injil. Baca Alkitab saudara, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang penuh dengan berita-berita tentang Kristus. Berita-berita kesukaan. Itu sebabnya Injil itu disebut
berita kesukaan saudara. Karena setiap orang yang membaca Injil, dia tidak dihakimi oleh Injil. Tetapi apa? Berita Injil itu adalah berita yang membangkitkan pengharapan. Amin. Karena dia berkata bulu yang layu tidak akan dipatahkannya, sumur yang mulai pudar tidak akan dipadamkannya. Saudara, orang-orang yang mungkin mulai kehilangan pengharapan oleh karena COVID-19 ini, semua orang dirumahkan, mau dagang apa yang harus didagangkan? Karena yang dagang pun sekarang harus tutup. Amin, saudara kasih Tuhan. Dengarkan, masih ada pengharapan, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita terbatas, dia tidak terbatas. Ketika tidak ada jalan, Kristus sanggup buka jalan. Amin. Saya percaya banyak orang yang sedang mengalami kesesakan, saudara. Bukan hanya di tempat ini, banyak yang juga curhat kepada saya, saudara kasih Tuhan, apa yang mereka alami, bagaimana kesukaran. Saudara juga masuk dalam grup internasional spiritual, saudara kasih Tuhan. Di situ juga memperlihatkan bagaimana kecemasan seluruh dunia sekarang, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Nah, saudara kasih Tuhan, ayo, di tengah informasi sekarang yang banyak beredar hal-hal yang negatif yang kita dengar, imbangi dengan kita mendengarkan berita-berita tentang Kristus, kabar baik. Amin. Karena iman, Roma 10:17, iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga kita dibangkitkan kembali, semangat kita dibangkitkan kembali, saudara kasih Tuhan. Ketika orang-orang dunia di sana mulai putus asa, tapi orang-orang Kristen akan tampil berbeda. Haleluya. Sebab dia punya, saudara kasih Tuhan, berita yang baik. Berita baiknya adalah Kristus. Haleluya. Sebab di dalam Kristus semua ada jawaban. Haleluya. Karena itu, saudara kasih Tuhan, baca kembali berita baik itu, saudara. Baca Alkitab, saudara. Saya anjurkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca berulang-ulang kali. Saya percaya saudara akan dibangkitkan kembali di situ. Karena keempat Injil itulah yang menuliskan tentang kabar baik Kristus itu. Haleluya. Yang di dalamnya semua ada jawaban. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga saya percaya, saudara kasih Tuhan, apapun berita-berita yang sedang menakutkan terjadi di akhir-akhir ini, ketika kita juga mengimbanginya dengan kabar baik, maka kita tetap menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang penuh dengan iman. Amin. Yang pada akhirnya kita akan menjadi keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengerti bahwa apa yang kami dengarkan itu sungguh